Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dede Iskandar. Baik kawan-kawan, kita akan memulai lagi ya materi kita yang kelima ini, ya, menyambung dari materi-materi sebelumnya. Jadi kawan-kawan yang baru join sebaiknya mengikuti materi ini dari pertama ya, karena emang kita kan judulnya ini belajar Google Sheet dari nol. Jadi sebaiknya ya betul-betul dari nol, dari ke materi pertama. Oke, saya ingatkan lagi bahwasanya di bawah saya ada tulis deskripsi ya. Setiap materi-materi yang saya tampilkan ini, video-video yang saya tampilkan ini, ada materi-materi apa nih yang di bawah yang kita pelajari hari ini gitu maksudnya ya. Oke, bisa dicek aja langsung. Oke, kita mulai saja. Sebelumnya kita sudah masuk materi-materi perkenalan-perkenalan tentang tools ya. Jadi kali ini saya akan coba kita bermain dengan rumus sederhana gitu ya. Yang mana rumus sederhana ini juga bisa kita gunakan di Excel juga. Di Excel juga. Jadi kawan-kawan nanti pada waktu udah siap belajar ini, maka kawan-kawan juga bisa nanti bermain di Excel juga gitu ya. Oke, untuk menggunakan rumus, jadi ini sel-sel ini ya, bisa kita gunakan sebenarnya seperti kalkulator ya. Jadi kita abaikan dulu yang angka-angka yang ada di sini. Bisa kita bilang, aku mau buat misalnya, aku mau cari misalnya 5.000 tambah 5.000 gitu ya, misalnya gini ya, sama dengan, ingat ya, setiap di setiap Excel itu dia, atau di tabel ini ya, dia menggunakan sama dengan, setiap pencarian rumus itu menggunakan sama dengan di awalnya ya, seperti ini misalnya, sama dengan ini 5.000 ya, 5.000 saya akan tambah dengan 5.000. Nah, ya, maka hasilnya adalah 10.000. Nah, jadi kalau misalnya kita misalnya biasa orang-orang kasir tuh, orang keuangan misalnya ada balikan bond misalnya ya, berapa tadi belanjanya 120.000 misalnya, uang berapa dikasih 150.000 gitu ya, ya jumlahnya terus misalnya berapa, misalnya 20.000 tambah 15.000, nah ya, kemudian tambah berapa gitu, 6.000, dia tinggal dikurang berapa, tinggal enter. Nah ya, ini penjumlahan manual lah, artinya kita tidak menggunakan judul sel untuk menjumlahkannya, langsung angka-angkanya yang kita jumlahkan gitu. Oke, sedangkan di sini kita bisa lihat ternyata kan ini udah ada angka-angkanya ya. Jadi ini yang harus diisi. Nah, kira-kira nilai-nilai mereka inilah gitu ya, kira-kira nilai seperti ini. Nah, gimana caranya? Kita kan mau cari ini. Di sini kita mau carikan penjumlahan antara ini, dan tiga ini. Nah, ya. Jadi kita harus jumlahkan ketiga-tiga ini. Oke, dia ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah, jadi kita kan akan buat jumlahnya di sini. Oh, mau buat di sini boleh juga sih. Mau buat di bawah sini sih boleh juga. Terserah kita di mana kita mau jumlahkan dia. Artinya ini mau dijumlahkan di bawah sini ya nggak ada masalah. Nah, cuman kan lucu aja. Kita udah buat tabel seperti ini, masa iya sih kita jumlahkan di bawah? Pastikan jumlahkan di samping, kan gitu. Oke, cara yang pertama adalah kita harus melihat, kalau tadi kan kita isi langsung angka ya. Kalau ini kan angkanya udah terisi nih. Nah, jadi apa yang kita jumlahkan? Yang kita jumlahkan adalah judul dari sel ini, judul dari kotak-kotak ini. Nah, ini judulnya apa? Ya, ini E yang terblok, ini 5. Berarti E5. Di sini pun kelihatan nih E5 gitu. Ya, jadi tanggal aja nih sama dengan di sini. Ya. Kalau kita ini langsung dicari sama dia, tapi kita jangan pakai pencarian dulu. Nah, ya, ini apa namanya? Rumus yang ditawarkan oleh dia gitu ya. Nah, kita belajar dari awal dulu ya. Jadi kalau kita mau ketik, kita langsung nih ketik misalnya E5 gitu ya. Ya udah E5. Nah, huruf kecil boleh, huruf besar boleh ya. Misalnya huruf besar ya, sama aja sih. Nah, maka langsung yang sel E5 itu langsung di blok sama dia, langsung ditandai sama dia. Ya, bahkan dibuat berwarna orange ya. Oke, langsung kita tambah. Oke, tambah berapa? Berarti F5. Maka F5 pun dibuat warna yang berbeda. Nah, ya, supaya memang membedakan lah ya, supaya sampai nanti kita bingung ya.
Satu lagi adalah G5. Ya, udah ketiga-tiganya nih udah terklik, ini ingin ditambah ini, ingin ditambah ini. Ya udah enter aja. Ya, ini ditandai sama dia. Artinya kalau seandainya rumus di bawah ini ternyata sama, maka disaran sama dia adalah isi otomatis disarankan. Ya, boleh kita klik ini. Kalau nggak mau kita klik ini. Atau kita langsung Ctrl Enter saja. Ctrl, tahan tombol Ctrl, plus Enter, sekalian dengan Enter. Ya, artinya adalah ini kalau langsung ya, kalau di Excel dia nggak muncul seperti itu. Ya. Kalau nggak muncul seperti itu, kita tinggal klik aja di total ini. Nah, maksudnya adalah ini kan untuk mencari ini kan sama caranya, seperti yang di atas. Ini tambahin. Cuma bedanya adalah kolomnya atau selnya yang beda. Kalau ini kan berhubungan dengan E, F, G, barisnya baris 5. Kalau ini otomatis kan nanti kan E6, F6 sama G6. Nah, ya, inilah gunanya mudahnya aplikasi tabel ini, Excel atau Google Sheet ini. Kita tinggal letakkan aja mouse-nya ke bawah, sudut kanan bawah, sampai pointer mouse itu berubah seperti ini. Ya, kita klik tahan, tarik ke bawah. Atau sama seperti tadi ya, Ctrl Enter ya. Ctrl Enter itu biasa muncul ya pada waktu kita pengetikan rumus pertama sekali. Maka dia akan sarankan Ctrl Enter tadi gitu. Oke, sekarang kita lihat. Ternyata pada waktu kita klik di bawah sini ya. Sebelumnya saya pernah bilang ya, kita ketik rumus di sini. Nah, ya, tapi hasilnya bukan rumus gitu ya. Yang saya bilang adalah pengetikan itu ada di sini. Jadi formula barnya langsung muncul rumus yang kita ketik. Persis munculnya. Nah, sedangkan di sini ini tampilan. Nah, kalau ini kan memang ada rumus, jadi apa yang muncul di sini yang muncul di sini. Tapi kalau ini rumusnya. Ya, jadi sini tuh hanya tampilan saja. Waktu kita masuk ke lagi, double klik atau enter, maka akan muncul rumusnya lagi gitu ya. Oke ya, jadi udah muncul nih. Nah, udah muncul cara mencari jumlah untuk yang cara pertama gitu ya. Nah, kenapa saya ajarkan seperti ini supaya kawan-kawan tahu nih, ini yang dijumlahkan nih kayak mana sih bentuknya gitu ya. Nanti ada cara yang paling mudah terakhir ya. Oke, kita cari cara yang kedua. Cara yang kedua sama dengan, cuman bedanya adalah kita tidak langsung kita ketik, langsung aja kita klik ini. Klik sekali langsung muncul. Nah ya, kemudian tambah klik ini, tambah klik ini. Nah ya, lebih mudah pasti ya, lebih mudah pasti. Nah, tapi kok kawan-kawan nanti muncul sekali ada posisinya, bentar ya, nanti ya kita bahas yang itu ya. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah ternyata penjumlahan ini dia ada rumus tersendiri. Nah, ya, coba kita ketik sama dengan, kita ketik S misalnya. Ya, nih ya. Ini rumus-rumus yang ada berhubungan sama huruf S pertama. Jadi kawan-kawan bisa bayangkan ya. Jadi yang buat Excel Google Sheet ini kan sangat luar biasa. Ya, rumusnya tuh banyak. Ini baru S, belum lagi A, ya, B, C gitu ya. Nah, ini rumus-rumus yang sebenarnya ini banyak sekali. Tinggal kita ambil aja kita keperluannya untuk apa gitu. Ya. Oke, untuk yang penjumlahan ya, udah disediakan sama dia nih. Sum ya atau sum kita bacanya. Sum. Ya, sum. Oke, kemudian kita buka kurung. Ya, atau pada waktu muncul sum kita cari aja nih yang mana sum ini, yang ini ya. Ya, ini sum-sum yang mereka yang mereka sarankan gitu. Nah, kalau ini nggak mungkin ya, kenapa? Ini terblok juga, nggak mungkin kan laki-laki jumlahin. Nah, kalau yang ini, lebih bagus yang ini, nggak masuk akal nih. Kenapa? Yang jumlahin lah ini. Nah, tapi kita abaikan dulu, kita mau manual dulu. Kita boleh klik ini langsung, atau kalau sudah terseleksi, nah seperti ini ya, ini sudah terpilih yang ini. Kita bisa tekan tombol tab, boleh juga tab yang di atas tombol caps lock ya, sebelah kiri ya di keyboard. Nah, jadi waktu kita tekan tombol tab langsung terbuka kurung gitu. Kurung bukanya langsung ditambahi.
Oh, kita nggak mau tekan tombol tab, nggak mau kita pilih, ya udah kita tambah manual aja, buka kurungnya. Oke ya. Kemudian baru kita tarik ya. Klik tahan dari sini sampai kemana. Nah, gitu ya. Jadi kok tadi kan E5, F5, G5. Kok sekarang nggak E5 sama G5, tapi di sini ada tanda titik 2. Titik 2 ini adalah tanda menandakan sampai. Jadi E5 sampai dengan G5. Kira-kira gitu. Ya, untuk kita tutup langsung enter saja. Sama. Nah, ya, itu cara berikutnya yang paling cepat ya. Nah, jadi kok seandainya kita boleh menggunakan sum atau boleh menggunakan tadi E5, F5, G5. Nah, tapi kan ya ribet ya, ada rumus yang mudah ngapin yang susah gitu. Oh, kecuali kita bilangnya ini yang kita jumlahin cuma 2. Ya, Word sama Excel doang. Ya udah, kita nggak usah menggunakan sum. Oh, menggunakan sum boleh juga sih. Nah, tapi kan jarang-jarang aja orang menggunakan sum. Ini digunakan apabila kita menjumlahkan lebih dari 2 sel. Gitu ya. Oke, cara berikutnya adalah ternyata di sini juga ini ada sigma ya. Sigma ini dia adalah rumus-rumus memang yang sudah disediakan. Jadi kita nggak perlu lagi langsung harus ngetik lagi, tinggal klik aja sum. Nah, langsung buat sama dengan sum sama dia, buka kurungnya dibuatkan, tutup kurungnya dibuatkan. Nah, kita tinggal blok aja nih. Nah, langsung enter. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk penjumlahan seperti itu. Nah, bahkan di sini ya, kalau misalnya kita lupa tutup kurung nggak apa ya. Nanti dia akan ditambahkan sendiri tuh. Enter. Kita lihat ya, ternyata tutup kurungnya ditambahkan sendiri ya. Oke, itu untuk sum. Sum itu adalah untuk mencari penjumlahan ya atau tambah. Selanjutnya lagi ada average ya, average. Nah, ini average lah. Average itu adalah mencari nilai rata-rata. Nah, kalau kita kan di matematika dulu kan rumus rata-rata itu kan gini, 50 tambah 60 tambah 70 dibagi jumlah data. Jumlah berapa? Ada 3 data nih. Nah, maka 3 jumlah dulu baru bagi 3 kan gitu. Ya bisa aja kita buat di sini sama dengan sum. Nah, ya, kita blok sum. Oh, sorry. Ya, kita blok ini. Karena jumlah nih udah muncul nih, jumlahnya kita bagi 3 per 3. Boleh saja. Nah, tapi ada untuk average, khusus average ada rumus tersendiri sama dengan average ya. Nah, ini ada nih average ini ya. Tekan tombol tab saja. Nah, ini sudah. Nah, kita blok lagi sini. Kita enter. Nah, maka jumlahnya munculnya sama. Nah, itu untuk rumus average ya. Average tinggal kita tarik saja. Oke. Ini ada yang desimal ya. Memang ya, ada nggak mungkin bulat-bulat semua ya kalau kita bagi 3. Nah, ini caranya gimana? Caranya kita bisa mau munculkan mau berapa angka di belakang koma ya. Tinggal blok sini aja nih. Yang maksudnya yang berkoma aja kita blok. Tinggal tekan aja ya. Ya, ini untuk ngurangin angka desimal, ini untuk menambahkan. Tinggal kita kurangi aja. Oh, aku membulatkan aja lah. Ya udah bulatkan. Kalau 73,3 kan bulat kan 73. Nah, ya kenapa? Karena dia desimal tidak diantar dan tidak di atas angka 5 gitu ya. Kalau kita munculkan lagi silahkan. Nah, ya itu untuk average. Oke, selanjutnya lagi rumus average udah. Kemudian max ya. Maksudnya adalah dari 3 angka ini kita mau lihat angka mana yang paling besar ya. Maksudnya dia adalah angka tertinggi atau angka terbesar, sama lah pokoknya berhubungan sama tinggi dan besar gitu ya. Sama, kita blok lagi ini. Ya, maka angka yang paling tinggi 70. Nah, di bawah sini angka yang paling tinggi 90. Ini 80, ini 70, ini 80, ini 70 ya. Ini kebetulan sebelah kanan semua ya, karena memang kebetulan angka sebelah kanan paling besar.
Tapi kalau kita buat sini misal 100 nih kita ganti. Maka di sini juga akan berubah. Oke ya, nanti ada juga rumus min ya. Nah, ini rumus min, ini rumus yang angka yang paling kecil. Nah, kalau count ini adalah untuk menghitung data. Data ini ada berapa nih? Ada 3 data. Ini 3 data. Ya, walaupun itu jarang digunakan ya. Biasanya dia untuk menghitung data itu bisa di bawah posisinya. Oke, jadi ini ya inilah namanya rumus. Artinya pada waktu di sini tidak ada data, ya udah nggak ada masalah. Jadi rumus itu bisa kita langsung buat walaupun datanya tidak ada. Ya, rumus bisa kita langsung buat walaupun datanya tidak ada, gitu ya. Nah, dan pun tiba-tiba misalnya kita bilang lah, Dedi ini kemarin tuh nilai wordnya dia nggak 50 lah, nilainya 80 lah sebelumnya. Ya udah, ganti aja. Maka di sana pun rumusnya langsung berubah. Nah, inilah fungsi Excel tadi atau fungsi Google Sheet tadi untuk mempermudah semua yang berhubungan sama angka-angka, gitu ya. Oke, misalnya kita mau buat di bawah nih totalnya lagi. Total kita mau buat di bawah lagi. Oke, kita juga bisa cari sum-nya itu di bawah. Nggak mesti harus di atas samping. Nah, kalau tadi kan kita ingin mencarikan penjumlahan antara Dedi nih, Nina nih, Rika dan lain-lain. Nah, ya, kalau di sini kita bisa mencari nih, mau jumlahin sum. Nah, gitu. Kan bisa aja. Nah, ya. Atau misalnya kita bilang lah kita mau cari nilai word yang paling besar di antara mereka semua nih siapa ya? Nah, gitu ya. Ya udah. Ya, nilai 100 paling besar nih. Siapa namanya? Oh, si Riko, dilihat di atas. Nah, ya. Nah, ini bisa. Jadi rumus itu bisa dicari ke atas juga. Nggak mesti harus ke samping ya. Oh, Pak, saya mau cari rumusnya di sini aja. Misalnya sum. Nah, ya, sama dengan sum. Ya, ini saya blok sampai sini aja ya, bisa aja ya, jadi bisa di mana aja. Nah, penting kita lihat di mana kita blok. Oke ya, itu untuk mencari tadi penjumlahan sum, kemudian nilai tertinggi, kemudian nilai rata-rata dan lain-lain. Oke, untuk nilai rata-rata tadi ya, sorry tadi saya buat lagi ya, atau gini ya, untuk tarik ke bawah tidak mesti harus begini ya, gini boleh ya, atau cara berikutnya adalah kita tinggal Ctrl C, kita copy ya, kita bawa ke bawah, Ctrl V boleh juga. Nah ya, saya Ctrl C ini, kemudian saya ke bawah. Kalau saya nggak menggunakan mouse, saya tahan tombol Shift, tekan tanda panah bawah yang ada di keyboard pelan-pelan sampai di sini. Ya, Ctrl V boleh juga. Ya. Jadi untuk rata-rata ini, misalnya kita bilang ini kita mau bilang kita mau buat dua angka aja nih, 80 dan 60. Ternyata kita buat sini 0. Nah ya, walaupun di sini 0, ini tetap dihitung nih. Tetap dihitung ada angka. Makanya kan 80 tambah 60 tambah 0 bagi 3 kan sampai segini angkanya. Tapi gimana nya? Nah ya. Jadi caranya adalah ini kita hapus, jangan kita buat 0. Kalau memang nilainya nggak ada, ya udah kita delete aja gitu. Kita delete aja, nggak perlu kita buatnya itu kita buat angka 0 karena dia mengurangi nilai angka 0 tuh, dihitung ya. Nah, kalau kita buat delete, kita delete, yang dihitung ini cuma 2 angka aja. Nah, berarti nilai total nilai dia itu adalah 70 ya. Oke, cukup di materi ini ya. Nanti kita sambung lagi. Memang targetnya adalah lebih kurang kita 20 menit setiap materi ya. Hari ini kita belajar tentang rumus. Nanti berikutnya kita akan sambung lagi rumus ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan di-share kepada kawan-kawan yang lain. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.